Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngopi, kembali lagi ya bertemu dengan saya dalam acara ngopi ya, ngobrol perkara iman, tentu saja berkaitan dengan agama Islam. Nah, di sini adalah tempatnya di mana teman-teman ingin bertanya seputar puasa Ramadan ataupun perkara agama yang lainnya. Nah, silakan chat ataupun komen kami, nanti akan kami bahas tentunya bersama dengan Ustadz kami. Dan tentu saja kita sudah bersama dengan guru kita Ustadz Syahrul Hafizahullah. Kaifa haluk ya Ustadz? Alhamdulillah Alhamdulillah khair Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ustadz. Ya, tentu saja bersama dengan Ustadz Syahrul. Beliau juga merupakan pembina ya Ustadz di RBA, Rumah Belajar Al-Fatih Ustadz. Masya Allah. Nah, teman-teman, tentu saja pertanyaan dari teman-teman semua ya akan dijawab oleh Ustadz kita, Ustadz Syahrul Hafizahullah Ustadz. Dan seperti biasa Ustadz, kita mungkin masuk ke tanya, Ustadz bisa salam-salam atau memberikan nasihat sedikit Ustadz untuk teman-teman sahabat ngopi Ustadz dimanapun mereka berada, supaya mereka semua ini Ustadz, teman-teman kita ini semakin semangat untuk menjalankan ibadah puasanya Ustadz. Baik. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah. Memasuki hari ke-9 Ramadan ya. Nah, Ustaz. 1447 Hijriah. Yang mengawali pertemuan kita pada kesempatan kali ini, kita akan mengingatkan sebuah ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah dengan karunia keutamaan Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatihi demikian juga rahmatnya, falyafrahu maka hendaklah mereka bergembira dengannya. Ya, fadlullah keutamaan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas. Di antara ulama ahli tafsir ada yang menafsirkan fadlullah itu adalah dinul Islam, adalah agama Islam. Ada yang mengatakan dalam Al-Quran, sementara rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sunnahnya. Ya, tapi intinya keutamaan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Ya, di antaranya adalah diberikan kepada kita karunia bisa kembali berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini. Ya, dan telah dimaklumi bahwasanya tidak semua dari saudara-saudara kaum muslimin yang berharap bisa berjumpa dan memasuki bulan Ramadan mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, di dalam ayat tadi dikatakan falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira dengan dua perkara tersebut, itu dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairum mimma yajma'un, yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari perkara-perkara yang bersifat duniawi. Nah, makanya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, bulughu syahri Ramadan wa siyamuhu ni'matun azimah. Sampainya seseorang itu ke bulan Ramadan, demikian juga bisa berpuasa di dalamnya, itu termasuk dari kenikmatan yang sangat agung. Liman atau alaman adrak amman aqdarahullahu alaih, bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atas hal tersebut pada dirinya. Ya, jadi bisa sampai pada bulan Ramadan, kemudian bisa berpuasa di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menggerahkan kepada kita kesehatan, kemampuan untuk berpuasa. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Ya, karena kita kan mengetahui bahwasanya
bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, pintu-pintu kebaikan terbuka lebar-lebar di dalamnya, yang mana para ulama kita mengatakan bahwasanya adalah mawasimul khair, adalah musim-musim kebaikan. Di siang hari kita melakukan puasa, di malam hari kita qiyamul lail, kemudian ada juga makan sahur, ya. Demikian juga kita memberi makan orang yang berpuasa, membaca Al-Qur'an, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, makanya kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, ya, i'lam anna al-mu'min, ketahui bahwasanya seorang mukmin yajtami'u lahu fi syahri Ramadan jihadani fi nafsihi, ya, berkumpul pada seorang mukmin itu dua jihad pada dirinya pada bulan Ramadan. Jihadun bil laili ala shaum, jihadun bin nahari ala shaum, jihadun bil laili al qiyam. Dia berjihad di siang hari dengan melakukan puasa, dan berjihad di malam hari dengan melakukan qiyamul lail, itu salat tarawih dan salat witirnya. Dan ini tentunya butuh mujahadah, ya, butuh semangat, ya, karena terlebih lagi setelah kita misalnya buka puasa, kadang kan ada perasaan-perasaan malas, ya, berat untuk menghadiri pelaksanaan salat tarawih, ya, tapi kita harus, ya, bermujahadah, ya, harus ada kesungguhan, dan kita harus memahami bahwasannya di balik apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita dari pelaksanaan salat tarawih itu merupakan kebaikan yang besar, yang tentunya bisa kita rasakan kebaikannya tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang bisa kita sampaikan sebagai nasihat singkat, semoga bermanfaat. Allah taala bisawab. Masyaallah. Barakallahu fiik ya Ustaz. Fikum barakallah. Nah Ustaz, berkaitan tentang yang barusan Ustaz sampaikan Ustaz. Nah, Ana sendiri penasaran Ustaz, sebenarnya yang dimaksud dengan penuh keberkahan ini Ustaz, apa yang maksudnya bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan Ustaz? Iya, disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah, di dalam Musnad Imam Ahmad, demikian juga dalam Sunan An-Nasa'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, "Atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, jadi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati Ramadan atau bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya. Dan al-barakah dan keberkahan itu sebagaimana yang kita maklumi, dia adalah al-khairul katsir, adalah kebaikan yang banyak. Ya, di dalam bulan Ramadan itu banyak kebaikan. Iya, terbuka untuk kita kesempatan melakukan amalan-amalan soleh, ya. Di siang harinya tentunya berpuasa, ya, sebagaimana di kelanjutan hadis tersebut disebutkan faradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan Ramadan. Demikian juga di antara keberkahannya tuftahu fihi abwabul jannah, ya, dibukakan pada bulan Ramadan tersebut pintu-pintu surga. Di sebagian riwayat dikatakan pintu-pintu langit, ya. Demikian juga di sebagian riwayat dikatakan pintu-pintu rahmat. Ya, demikian juga tughlaqu fihi abwabun niran, ditutup padanya pintu-pintu neraka. Ya, wa tughallu syayatin, demikian juga para syaitan dibelenggu. Itu adalah kebaikan yang luar biasa, ya. Dengannya seorang bisa lebih mudah, ya, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya di luar bulan Ramadan yang malasnya lebih banyak lagi, guys. Ya, ditambah lagi ada godaan dari syaitan, ya. Ya, kalau bulan Ramadan para syaitan dibelenggu, tidak lebih leluasa tidak leluasa seperti hari-hari di luar bulan Ramadan. Ya, makanya itu kebaikan-kebaikan yang banyak. Demikian juga di malam hari ada qiyamul lail, ya, yang Rasulullah SAW katakan dalam hadis Bukhari Muslim, ya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena keimanan, demikian juga ihtisab, mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Demikian juga dalam hadis yang lain dalam as-sidiratnya ila sabus sunan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'a imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang melakukan salat malam sampai imamnya selesai, maka akan dicatat untuknya seperti melakukan salat semalam suntuk. Ya, ini kebaikan-kebaikan yang banyak dalam bulan Ramadan, keberkahan yang luar biasa, ya. Demikian juga dimakan sahurnya, ya, waktu yang sepertiga malam terakhir, waktu yang mustajab untuk berdoa, waktu kita beristighfar mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang makan sahur didoakan oleh para malaikat, dan hal-hal yang lainnya yang kita
dapatkan di dalam bulan Ramadan sebagai keutamaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk umat ini. Nah, Allah taala bisawab. Jadi begitu banyak kebaikan dan keberkahan dan juga berarti termasuk pahalanya kita dilipat gandakan, Ustaz. Iya. Dengan kebaikan yang kita lakukan, Ustaz. Iya, secara umum kebaikan apapun yang dilakukan oleh seorang hamba itu disebutkan dalam Al-Qur'an, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka baginya 10 kali lipatnya dari sisi pahala ya, dari sisi pahala. Apa itu berlaku, Ustaz? Misalnya ketika seseorang, Ustaz, dia berbuat dosa di dalam bulan Ramadan, apakah dosanya berlipat juga, Ustaz? Iya. Atau tidak? Sama seperti bulan-bulan biasanya, Ustaz, nah, luar bulan haram. Iya. Jadi di kelanjutan ayat tersebut dikatakan wa majaa bisayyati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang datang atau melakukan sebuah kesalahan, maka dia tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan apa yang dia lakukan. Adapun kalau dia lakukan di dalam bulan Ramadan yang tentunya bulan yang penuh dengan kemuliaan, dan iya dari sisi dosanya tentunya lebih besar dibandingkan dilakukan di luar bulan Ramadan. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut, permasalahan misalnya melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Ya kalau di hari-hari biasa kan ada masalah. Iya. Tapi di dalam bulan Ramadan ketika dilakukan, dia ada kafaranya. Ya, ada kafarah. Harus memerdekakan seorang budak. Kalau tidak mampu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu harus memberi makan 60 orang miskin. Jadi kemuliaan sebuah zaman itu bisa mempengaruhi dosa-dosa yang kita lakukan di dalamnya. Demikian juga dari sisi pahala tentunya lebih besar dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Nah, Allah taala misal. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, sebelum kita lanjut, Ustaz, ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sahabat ngopi, Ustaz. Sebenarnya ada yang Ana ingin tanyakan lagi, Ustaz, kelanjutan dari yang tadi, Ustaz. Nah, Anda pernah mendengar, Ustaz, apakah ketika seorang suami atau istri dia melakukan jima di siang hari di bulan Ramadan, Ustaz, dengan alasan kita bisa ambil yang ketiga tadi, Ustaz, dengan memberikan makan untuk orang-orang miskin, Ustaz. Jadi kita tidak perlu membebaskan budak. Ya, apalagi sekarang kan sudah tidak ada perbudakan. Ya, sudah tidak ada perbudakan. Jadi mereka langsung ambil yang ketiga ini, Ustaz. Ya, gitu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Ya, dalam permasalahan al-jima' fi nahar Ramadan, melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, itu dosanya sebenarnya besar dia, dan ada beberapa konsekuensi yang harus dia lakukan. Yang pertama, puasanya batal. Kemudian yang kedua, dia harus beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, dia harus membayar kafarah. Ya, dan kafarahnya ini tidak bisa langsung lompat ke pilihan yang ketiga. Kenapa? Ya, karena ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, saya telah binasa. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, "Ya Rasulullah, ihtaraktu." Ihtaraktu. Saya telah terbakar ya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu?" Dia mengatakan, "Waqa'tu ala imra'ati fi nahar Ramadan wa ana sha'im." Saya telah melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan sementara saya dalam keadaan berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Hal tastati an tu'tika raqabah?" Ya, apakah kamu mampu untuk membebaskan seorang budak? Dia mengatakan, "Tidak mampu ya Rasulullah." Dikasih pilihan kedua. Jadi tidak bisa melangkah kepada pilihan yang setelahnya kecuali pilihan yang pertama kita tidak mampu. Tapi ingat ya, melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan itu adalah perbuatan dosa. Tidak bisa orang bergampangan ya. Tidak bisa bergampangan. Ya, kenapa harus dilakukan di siang hari? Malam hari waktunya panjang kan? Waktunya panjang. Ya beda kalau kita mungkin tinggal di Arab, waktu malamnya mungkin sempit atau kurang atau sedikit ya di waktu malam ya. Karena pergi misalnya salat lainnya kan panjang-panjang di sana ya. Apalagi kalau dua sesi lagi kan, ada di awal malam dan ada di akhir malam. Ya, yang di awal malam sudah 2 jaman ya, atau 1 jam lebih, kemudian di akhir malam 2 jam. Itu kan waktunya sempit. Ya, itu mungkin ya agak ya ada kesempatan. Kalau kita Indonesia Masya Allah ya. Panjang. Ya, panjang waktu malamnya, apalagi taruhnya ada yang cuma 7 menit 23 rakaat ya. Selesai langsung. Ada yang cuma setengah jam, waktunya masih panjang. Jadi bukan di malam hari. Jadi intinya di sini ya, jadi tidak bisa kita berpindah kepada pilihan yang ketiga memberi makan 60 orang miskin ya, kecuali harus melalui tahapan yang sebelumnya. Kalau tidak mampu baru melangkah ke yang kedua, kemudian tidak mampu baru melangkah yang ketiga. Jadi tidak boleh kita menggampangkan, dan dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila melakukan hal tersebut. Ya, makanya ya kalau masih anak-anak muda yang baru menikah ya jangan juga
meskipun diperbolehkan misalnya mencium istri atau mencium istri di siang hari bulan Ramadan, kalau tidak mampu menahan syahwat ya jangan dilakukan. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Nah Ustaz, kita masuk ke pertanyaan Ustaz dari teman-teman Ustaz. Di sini yang pertama Ustaz, ada wanita hamil dan menyusui Ustaz, dan tidak dapat berpuasa selama bulan Ramadan, maka haruskah mengqadha puasanya Ustaz, atau dengan membayar fidyah Ustaz? Iya. Permasalahan perempuan yang hamil atau perempuan yang menyusui, apakah mereka diharuskan mengqadha puasa ataukah hanya membayar fidyah saja? Ataukah fidyah dengan sekaligus qadha? Ataukah tidak ada sama sekali kewajiban bagi dirinya? Gugur ya. Ya gugur. Sebagai pendapat sebagaimana yang dinukilkan dari Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala. Tapi ini pendapat yang lemah. Tapi secara umum bagi perempuan yang hamil atau perempuan yang menyusui, kalau dia berpuasa khawatir akan membahayakan dirinya atau membahayakan janinnya atau membahayakan bayi yang disusui, maka dia sepakat para ulama boleh berbuka. Para ulama boleh berbuka. Tidak puasa ya Ustaz? Tidak berpuasa. Ya. Hanya saja mereka berselisih, berbeda pendapat. Kalau mereka berbuka, apa kewajibannya? Apakah mengqadha ataukah membayar fidyah saja ataukah mengqadha sekali fidyah? Ya, ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, dan fatwa dari para masyayikh kami dulu waktu masih belajar di Yaman, itu secara umum mereka mengatakan kewajiban bagi mereka adalah membayar fidyah. Membayar qadha ya, mengqadha puasa tersebut. Mengqadha yang itu menurut pendapat yang mereka kuatkan, ya. Fatwa dari para masyayikh kami. Dan mereka berdalil dengan dengan dalil-dalil yang umum ya, yang memerintahkan kepada orang yang berbuka untuk mengqadha ya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Ya, barang siapa yang sakit atau dia melakukan perjalanan safar lalu dia berbuka, fa iddatu min ayamin ukhra, maka dia harus mengqadha di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan sesuai dengan hari yang ditinggalkan dalam bulan Ramadan. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya perempuan yang hamil demikian juga menyusui itu kedudukannya sama dengan orang yang sakit tadi. Ya, sehingga kata mereka ya wajib mengqadha mereka. Ya, wajib mengqadha. Tapi di pendapat yang lain dari kalangan para ulama ada yang mengatakan dia tidak mengqadha, hanya membayar fidyah. Iya, mereka berdalil dengan apa? Berdalil dengan athar dari dua orang sahabat. Ya, dua orang sahabat yang memfatwakan bahwasanya cukup bagi perempuan yang hamil itu membayar fidyah saja adalah sahabat Abdullah bin Abbas, demikian juga sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum. Dan tidak didapatkan ada sahabat yang lain yang menyelisihinya. Ya, sehingga sebagian ulama kita ada yang memfatwakan bahwasanya perempuan yang hamil atau menyusui lalu dia khawatir membahayakan dirinya atau membahayakan janinnya atau bayi yang disusui, maka dia kewajibannya hanyalah sekedar membayar fidyah saja. Dan ini fatwa dari dua orang sahabat, sekali kita katakan tidak ada dinukilkan sahabat yang menyelisihinya. Makanya yang difatwakan oleh para ulama kita di zaman ini seperti Syekh Al-Albani, demikian juga penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah ya, Syekh Abu Malik Kamal bin Syed Salim, yaitu mereka mengatakan bahwasanya kewajiban mereka hanyalah membayar fidyah. Ya, tapi ada jalan tengah yang diambil oleh guru kami ya, Syekh Abdullah Ibn Mar'i Al-Adani hafizahullah taala, beliau mengatakan ya, kalau seorang perempuan misalnya di tahun ini dia hamil, kemudian tahun depannya tentunya dia menyusui, belum selesai menyusui kan harus menyusui 2 tahun. Dia hamil lagi, tentunya akan berkesinambungan ya, akan berat bagi dia untuk mengqadha ya, apalagi kalau hampir setiap tahun dia hamil ya. Nah, ada juga teman anak seperti itu ya. Setiap tahun dia hamil. Jadi begitu banyak ketika dia bilang mau bayar puasa. Iya, akan memberatkan, sehingga kata beliau dalam kondisi dan keadaan seperti ini yang lebih cocok untuknya adalah hanya membayar fidyah saja. Iya. Kasihan juga kalau misalnya 100 hari dia dia qadha kan. Ini yang beliau fatwakan, dan beliau sebutkan bahwasanya ini adalah hal yang difatwakan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah ta'ala dan ulama yang lainnya. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman Ustaz.
Jadi sekali lagi kalau ada yang misalnya memilih pendapat yang kedua tadi hanya sekadar membayar fidyah, maka kita mengatakan itu ada fatwa dari 2 orang sahabat dan juga ada fatwa dari para ulama kita. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan memilih pendapat yang mengqadha, maka kita mengatakan ya itu yang lebih hati-hati. Iya, jadi lebih hati-hati. Jadi sebenarnya memilih keduanya tidak masalah, tidak ada masalah ya. Kenapa? Karena kita punya dasar ya, punya dalil tentang hal tersebut. Nah, dan juga ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau kita merujuk kepada pendapat jumhur, tentunya ya jumhur ulama mereka berpendapat dalam mengqadha. Tapi kalau memilih membayar fidyah, maka kita tidak bisa mengingkari. Kenapa? Karena ada dalilnya. Nah, Allah taala. Apakah kalau misalnya melakukan keduanya Ustaz, mengqadha dan membayar fidyah itu bagus, lebih bagus lagi. Lebih bagus, kalau yang mampu ya. Nah, Ustaz, Masya Allah. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan yang kedua Ustaz, selama Ramadan saya terbiasa bersiwak meski sedang berpuasa. Apakah ini mengurangi pahala puasa saya Ustaz? Iya. Nah, Ustaz, jadi di bulan puasa dia sebelum sholat mungkin atau mungkin pas bangun tidur baca Al-Quran. Iya. Bersiwak kalau dia memakai batang arak ya, seperti yang kita kenal ya, kayu arak itu. Kayu arak, akarnya. Iya, akarnya atau apa namanya, dia punya ranting itu boleh ya dipakai di bulan Ramadan, demikian juga di luar bulan boleh digunakan di bulan Ramadan. Demikian juga dengan dengan menggunakan sikat gigi, pasta gigi ya. Di dalam bulan Ramadan enggak ada masalah. Iya, enggak ada masalah. Sebagian ulama ada yang mengatakan memfatwakan makruh hukumnya. Kenapa? Karena dia katanya memberikan pengaruh rasa. Sama sebenarnya batang arak itu juga ada rasa. Ada rasanya. Ya. Apalagi kalau yang baru kita potong dari pohonnya itu terasa juga ya. Jadi secara umum disebutkan di dalam sebuah hadis, dalam hadis Abu Hurairah Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli wudu. Disebutkan dalam riwayat yang lain inda kulli salatin. Andaikan tidak akan memberatkan bagi umatku, maka aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali hendak berwudu. Dalam katakan setiap kali akan melaksanakan salat. Maka ini dalilnya umum. Pada bulan Ramadan, demikian juga di bulan Ramadan. Sebagian ulama juga ada yang mengatakan kalau dia sudah matahari tergelincir tidak boleh. Kalau sebelum tidak ada masalah. Dan membedakan antara tergelincir dengan tidak itu semuanya butuh dalil, ya. Butuh dalil. Jadi selama dia menjaga ada sesuatu yang jatuh, masuk ke dalam perutnya dari pasta gigi yang dia pakai menggunakan pakai sikat gigi, maka itu dikatakan tidak ada masalah dalam hal tersebut ya. Selama dia menjaga. Tapi diingatkan jangan juga terlalu banyak menggunakan pasta gigi. Secukupnya, sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Jadi kalau dikatakan apakah boleh, hukumnya boleh saja. Dan terlebih lagi ada hadis yang umum tadi yang kita sebutkan tentang bagaimana Nabi SAW menganjurkan kepada umatnya untuk bersiwak setiap kali akan berwudu atau setiap kali akan melaksanakan sholat. Demikian juga ketika hendak membaca Al-Quran dan semisal dengannya. Nah, Ustaz, yang ketiga Ustaz, apakah batal atau gugur puasa seseorang jika belum masuk waktu berbuka puasa Ustaz? Misalnya 1 menit atau semisalnya Ustaz. Jadi dalam kondisi tidak tahu atau ternyata azan di HP-nya belum di setel zona waktunya Ustaz. Jadi sudah masuk zona berbuka puasa Ustaz. Tinggal 1 menit lagi tapi dia sudah berbuka duluan dikarenakan ketidaktahuan Ustaz. Ya. Dikarenakan ketidaktahuan, apakah berarti puasanya batal total begitu langsung Ustaz karena tidak tahu? Bagaimana Ustaz? Nah Ustaz, tapi sedikit lagi sudah masuk buka puasa Ustaz. Jadi mungkin kita akan akhiri teman-teman sekalian, dan kita akan sambung atau dijawab pada pekan depannya tentu saja bersama dengan Ustaz kita juga. Nah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.